Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channelnya Liga Cilacap. Di konten kali ini ada spesial bagaimana pengelolaan pemeliharaan para petani tambak Fanami. Spesial Liga hadir bersama dengan para petani tambak yang ada di Cilacap. Bagaimana mereka mempersiapkan dari tahapan awal sampai dengan akhir di dalam rangka mengelola tambak Fanaminya. Bersama dengan petani tambak dari Ibu Murti yang dikelola oleh Mas Aan, kita akan belajar bersama-sama. Dukung terus channel Kaliga biar terus berkembang dengan like, komen, subscribe, dan share. Biar Kaliga selalu semangat memberikan informasi yang terbaik tentang apa yang ada di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Udang akan misalnya 1 jam tanpa kincir, udang umur besar, mau air stabil, mau air enggak, mau air bagus, itu pasti ngambang, Pak. Ngambang, mati ya otomatis. Kalau kelamaan udah pasti mati. Mati ya. Dan kalau sudah ngambang itu telat, otomatis untuk pemulihannya juga butuh proses. Iya, itu udah nggak bisa pemulihan, Pak, paling nggak panen. Oh, langsung diangkat. Iya. Oh, iya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channelnya Kaliga Cilacap. Kali ini Kaliga ada di Jalan Lingkar Selatan, melihat dari dekat bagaimana proses pengembangbiakan mekanisme pembudidayaan tambak Fanami di kolamnya Mas Aan. Sobat Kaliga, sebelum menyiapkan media tempatnya, terlebih dahulu proses awal untuk mempersiapkan air adalah hal yang paling penting. Karena bagaimanapun juga air adalah nanti sebagai tempat hidup, di mana tempatnya nanti akan banyak penyakit, pasti nanti akan terjadi penyakit juga pada udangnya. Nah, proses ini dilakukan kurang lebih 1 minggu. Terlebih dahulu petani menyiapkan kolam tandon, di mana air dari kolam tandon itu nanti disalurkan ke kolam-kolam di mana nanti akan menjadi tempat untuk mengembangkan dari Fanami. Tahapan selanjutnya selama 1 minggu, si kolam ini dicampur dengan ditabur antara kaporit dan juga kapur. Fungsinya adalah kaporit untuk bisa membunuh bakteri-bakteri jahat, dan kapur tersendiri itu untuk membantu pembentukan kalsium di dalam rangka pemeliharaan kolam tambak Fanami. Sobat Kaliga, setelah pengisian proses kolam untuk tempat berteduhnya atau tempat hidupnya udang-udang ini sudah mencapai batas ketinggian dan suhu pH sudah mencapai angka 8, tahapan selanjutnya adalah menebar benih atau benur udang Fanami untuk dikembangbiakan di kolam ini, dan tentunya dengan penerapan aplikasi. Seperti Kaliga, saat ini Mas Aan dibantu dengan asistennya dan juga teknisi sedang mengecek bagaimana perkembangan dari udang yang rutin setiap hari dicek ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui perkembangan dari udang, pertumbuhannya setiap harinya, dan juga sisa pakan untuk mengetahui apakah harus ada penambahan pakan atau harus dikurangi setiap kali memberikan pakan dalam 1 harinya. Dengan penerapan aplikasi yang benar serta rutin pengontrolan untuk pertumbuhan dari udang tersebut, sehingga bisa menghasilkan data yang akurat di dalam rangka pertumbuhan udang, dan juga untuk bisa mengontrol pakan setiap harinya. Sahabat Kaliga, marilah kita simak obrolan bersama dengan teknisi dari Mas Aan untuk pengaplikasian dan juga budidaya tambak Fanami secara keseluruhan. Semoga bermanfaat. Ya, sedikit tanya Mas. Ya. Ini kalau udang usianya berapa, Om? Ini usia 23 hari. 23 hari. Ya. Untuk satu petak ini tebar berapa ribu? Kalau yang ini 150.000, sana 150.000. 150.000 ya. Terus pasca panen ini harus menempuh usia berapa? Ini kalau target kita sih 90 hari. 90 hari. Ya. Kalau untuk 90 hari dalam 1 kilonya itu ukuran berapa? Kalau target kita 90 hari itu paling enggak size sekilonya 50 atau 40 ekor ya. Oh, terus gini, selama 90 hari itu dipanen sekali apa melewati parsial? Parsial. Kita tetap pakai parsial. Kalau untuk taburan 150
kita nggak kuat untuk Nggak kuat ya. Ya, Berarti untuk pertumbuhan. lahannya nggak kuat ya. Ya. Idealnya itu parsial dalam 90 hari berapa kali parsial? Itu idealnya 2 kali parsial. 2 kali parsial di usia berapa Om? Di usia 60, terus yang keduanya itu 75 75 harian. Rata-rata Om. Kalau untuk satu petak ini dengan taburnya tadi berapa ribu? 150. 150.000. Parsial pertama harus diambil berapa kilo? Kalau untuk parsial pertama kita ngejar di ses sekitaran 80 80. 100 sampai 80 100 ekor. sampai 80 ekor. Itu kita ngambil Parsial yang pertama. estimasi sekitaran 8 sampai 1 ton. 8 kintal sampai 8 kintal sampai 1 ton ya. Yang parsial kedua itu berarti size-nya otomatis lebih besar ya? Ya, sesnya lebih besar, otomatis kita ngambil juga sekitaran 1 tonan. 1 ton. Oh, nah estimasi kalau 150.000 itu bisa menghasilkan berapa ton? Estimasi kalau kita ini sekitaran 100.000 itu berarti kalau sekitaran 2,5 ton. 2,5 ton. Ya, 2,5 ton sampai 3 tonan. 3 ton ya. Ini berbicara hasil Mas. Berbicara tahapan bagaimana persiapan awal. Nah, Persiapan untuk persiapan awal itu apakah sama dengan seperti ini? Kolam harus didiamkan atau bagaimana Mas? Kalau persiapan awal kita ini kan khususnya untuk tandon ya. Tandon. Berarti tandon gimana maksudnya? Untuk pengisian air steril ke kolam. Oh, ya ini berarti air yang kondisinya udah steril. Iya. jadi Berarti nanti- air yang dari laut itu nggak langsung dimasukkan Iya, tapi ditandon. Iya. Oh, Nanti iya iya. Di sini di kaporit Butuh berapa hari untuk bisa disalurkan ke kolam? itu sekitaran 7 hari kalau untuk pakai kaporit. Kaporit. Berarti setelah 7 hari baru bisa dimasukkan ke kolam. Iya. Terus setelah 7 hari tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya sudah itu tinggal diisikan Heeh. itu untuk tandon ya. Tapi kalau untuk yang ada udangnya persiapan itu air penuh, Penuh, terus kaporit, terus kapur kapur. itu sekitaran membutuhkan waktu sekitaran untuk efektifnya 2 minggu. 2 minggu. Terus fungsinya itu Mas, kalau buat air sendiri untuk apa habitat dari udang? Kapur itu untuk bagaimana? Kalau kapur itu untuk mensterilkan dari bakteri Bakteri. atau plankton yang Plankton. jahat yang dari alam Heeh. masuk ke kolam supaya tidak ada bakteri jahat. Oh gitu. Ya, kalau untuk kapur sendiri untuk meningkatkan kualitas kalsiumnya kebutuhan udang di kolam. Udang. Oh, terus ini berarti harus ada standar pH. Ya betul. Ya. pH-nya itu bagusnya itu berapa pH untuk Kalau udang? untuk awalan sebelum tebar atau sebelum aplikasi itu bagusnya sekitaran kalau sebelum tebar benur itu 8 masih bisa lah. 8 pH-nya 8 ya. Itu kondisi masih kecil ya. Ya. Di saat mereka sudah mulai pertengahan, itu kan 90 hari, itu harus standar sampai dengan 8 pH-nya 8 atau harus naik? Itu harus stabil di angka 7,5 itu pH pagi jam 7 Heeh. dengan ring 0,5 lah maksimal. Heeh. Berarti sekitaran sore itu harus di angka 8,5 8,5 sampai 8 ya. maksimal. Maksimal. Nah, manakala pH itu bisa tidak menyentuh angka 8 atau di bawah 7. Langkah yang diterapkan apa Mas untuk menaikkan pH? Untuk menaikkan pH kita bisa biasanya pakai dengan kapur aktif atau kapur bakar. Heeh. Bisa Ditabur. ya ditabur dicampur air terus sebar kolam. Heeh. Terus kita bisa pakai samponen bisa. Komponen. Iya. Oh, terus berbicara aplikasi, ini biar jadi pembelajaran buat kita. Penerapan aplikasi itu dikandung maksud bagaimana Mas? Kalau aplikasi sendiri itu kita dari pemakaian probiotik untuk air. Kayak misalnya kita makainya di probiotik dengan PT Garuda Mas. Garuda Mas. Iya. Berarti itu berarti standar pengoperasian dari PT Garuda Mas. Iya. Oke. Jadi aplikasi kayak untuk menjadikan air nambah bakteri, nambah plankton. Itu penerapannya dengan aplikasi. Iya. Berarti ada timernya, ada jam-jamnya. Iya, betul. Oke. Terus untuk pakan?
itu untuk pakan berarti produknya dari mana, dan untuk konsumsi pakan itu berarti harus yang berbeda-beda ukurannya ya? Iya betul. Ya, untuk yang masih kecil itu bagaimana Mas? Kalau kita pakan pakai evergreen ya. Evergreen, produknya dari Dalam produknya dari mana itu? dari PT Evergreen. Evergreen. Ya. Oke, terus Terus kalau untuk yang masih kecil berarti ukurannya disesuaikan. ya kalau evergreen kita pakainya berarti crumble. Crumble. Kalau umur 0 sampai 7 hari saya makainya di kode 922 min 0. 922 min 0. Oke, itu untuk yang tahapan pertama. Ya 0 sampai 7 hari. 0 sampai 7 hari. Di atas 7 hari berarti udah beda kodenya. Beda. Udah 922 min 1. Min 1. Ya. Tahapan berikutnya 7 sampai 25 hari 7 sampai 25 hari. pakai 922 min 1. Oh, berarti itu pun masuk dalam aplikasi juga? Apa di luar aplikasi untuk hal itu? Kalau itu di luar aplikasi. Di luar aplikasi, hanya penerapan untuk konsumsi pakan. Ya, kita Oh. lihat lapangan dan sebagainya. Siap. Oh. Terus Mas, kalau ini berbicara masalah pembudaya, sistem pengelolaan. Kalau sisi bisnisnya Mas, berarti kan untuk tahapan awal sebelum masuk ke tahapan-tahapan itu harus ada tempat ya. Iya betul. Nah, ini jenis plastik untuk permukaan, untuk tempat penampung air, ini jenisnya apa? Apakah semua plastik bisa atau bagaimana? Kalau kita standar di daerah sini sih kita pakainya plastik jempol atau mulsa. Mulsa ya? Ya. Oh, ya ada ketebalan mungkin Ya ketebak. Kalau kita makainya mulsa 0,5. 0,5 ya, yang banyak digunakan. Ya, yang rata-rata digunakan tambak sini. Penggunaan mulsa ini bisa digunakan sampai dengan berapa tahun? Kalau mulsa 0,5 kita hanya cuman pakai 2 periode atau 2 kali taburan udang. Oh, berarti cuman hanya berlaku 2 kali panen. Ya, Harus diganti. ya. Berarti Kalau nggak diganti itu juga termasuk resiko yang sangat besar sih Pak. Oh, gitu. Terus untuk tingkat menjaga kadar air tetap bersih dan juga sesuai dengan standar, itu pengaruh pada makanan yang tidak habis itu kan akan menjadikan bakteri otomatis. Itu langkah apa yang dilakukan? Kalau kita untuk menjaga kestabilan air kita lakukan yang pertama sirkulasi. Sirkulasi berarti Ya. kincir harus selalu on. Itu kincir harus on, terus kita harus apa? Kalau udah mulai umur 25 sampai panen kita rutin untuk buang masuk air. Pergantian. Ya. Rutinnya itu estimasi berapa hari? Kalau itu untuk sirkulasi rutin biasanya kita pakai 2 hari sekali. 2 hari sekali harus diganti. Ya. Itu setengahnya atau bagaimana Mas? Enggak, Pergantian kita itu paling cuman ngambil 10 cm. 10 cm diganti langsung. dengan baru. Iya. Nah, pergantian itu apakah harus dari air air laut langsung atau harus melalui dengan yang ada di sini tandon? Kalau yang biasanya kita pakai air laut langsung dari sumber. Laut langsung. Iya. Berarti bisa dimasukkan ya? Ya bisa. Hmm. Cuman kita untuk sekarang ini di siklus ini kayaknya terlalu riskan buat dari sumur langsung ke kolam. Kolam. Jadi kita untuk mengambil tindakan Ada kalau penampung. kita pakai tandon. Terus langkah untuk pembersihan bagaimana sisa makanan yang masih tersimpan atau masih ada di dasar kolam itu apa yang dilakukan? Kita selalu melakukan sipon rutin. Spon itu, ya spon ya. Sipon itu pembersihan dasar kolam yang kayak dasiran itu masuk ke kolam. Oh, berarti secara otomatis Disedot. itu biasanya langkah itu yang dilakukan pagi, siang atau malam? Kalau kita lagi melakukan pagi Pak. Pagi. Ya. Berarti setiap pagi otomatis nyilem ya? Iya, nggak Nggak setiap nyilem. pagi sih Pak. 2 hari sekali atau 2 3 hari sekali. Berarti harus dibersihkan. Iya. Karena memang kalau itu tidak sampai dibersihkan akan menimbulkan penyakit. Ya, itu Oh. akan menimbulkan amoniak. Amoniak. Yang bahaya untuk pertumbuhan udang. Itu ya. Iya. Terus ini kincir ada 4, 1 tidak dioperasikan. Itu karena apa Mas? Apa karena memang masih kecil? Ya, itu untuk umur segini untuk CO, pH dan lain-lain masih stabil dengan menggunakan kincir 3. Kincir 3. Berarti minimal 4, nanti kalau sudah besar harus operasi semua. Iya, Oh. itu bisa nambah Pak. Bisa nambah. Bisa jadi 6. Oh, gitu ya. Terus kalau terjadi mati lampu, antisipasi apa? Kita pakai genset. Genset. Iya. Berarti bisa dipastikan kondisi Itu fatal. udang akan misalnya 1 jam tanpa kincir, udang umur besar
mau air stabil mau air enggak, mau air bagus, itu pasti ngambang Pak. Ngambang, mati ya Dan ngambang otomatis ya? kalau kelamaan udah pasti mati di dasar. Mati ya. Dan kalau sudah ngambang itu telat, otomatis untuk pemulihannya juga butuh proses. Iya, itu udah nggak bisa pemulihan Pak, paling nggak panen. Oh, langsung diangkat. Iya. Oh, iya. Metode pengecekan untuk menggunakan kayak semacam jaring. Namanya apa, Mas? Anco. Anco. Itu untuk mengetahui apa, Mas? Itu untuk mengetahui pertumbuhan udang per harinya, Perharinya. kenaikannya seberapa, terus untuk mengecek yang pertama yang paling vital itu untuk mengecek pakan habis atau tidaknya di dasar. Pakan habis atau tidak di dasar. Berarti kalau misalkan tidak habis, berarti frekuensi memberikan pakannya dikurangi atau bagaimana? Untuk kalau tidak habis misalnya kita pakai 1 jam kontrolan anco 1 jam nggak habis, kita potong. Dikurangi. Ya, kita kurangi 25% atau mungkin 50% 50% ya. keadaan udang. Oh gitu. Terus untuk listrik dalam satu petek ada 4 kincir. Itu berarti minimal harus ada daya berapa? Kalau 4 kincir itu minimal 5.500 apa ya Pak? 5.500 watt. Ya. Satu kincirnya berapa ribu? Ini satu kincirnya kalau untuk angkatannya 1.500, tapi 1.500. kalau sudah jalan seperti ini 900. 900 normal. Berarti harus standby listrik segitu ya. Iya. Manakala misalkan terjadi mati listrik harus ada genset pengganti. Iya betul. Oke, siap. Ini tadi pakan kita menggunakan apa ya? Evergreen Pak. Evergreen. Iya. Bisa dikasih lihat kepada penonton Kalingga untuk yang tahap umuran-umuran. Iya, kita di sini pakai untuk yang Oh iya, 0 sampai 7 hari kita pakai yang crumble. crumble. Iya. Terus 21-nya kita pakai crumble juga. Crumble juga. Kalau udah nomor 2 kita pakai pellet. Pelet. Berarti itu ketentuan nomor 1, 2, 3 itu tergantung dari usia Itu apa pertumbuhan udang. pertumbuhan udang. Iya. Oh, berarti kalau pertumbuhannya cepat tidak patokan pada usia. Iya betul. Oh, terus bisa kasih lihat Mas, untuk pakan yang masih kecil ukurannya seperti apa? Ini pakan yang nomor 1 Pak. Kalau kita Oh, nomor iya. 0-nya kita udah nggak pakai. Oh, udah nggak pakai. Ini nomor 1 ya. Oh, ini berarti yang udah masuk usia Usia 8 sampai 25 hari. 8 sampai 25 hari. Dalam satu hari, frekuensi pemberian pakan itu berapa? Kita pakai yang standar, kita pakai pemberian pakan 4 kali. 4 kali. Dalam frekuensi 4 jam sekali kita kasih pakan. 4 jam sekali. Berarti untuk pakan itu sendiri tidak menggunakan aplikasi ya, di luar aplikasi. Di luar aplikasi. Di luar aplikasi, hanya penerapan secara manual. Iya, Manakala habis berarti harus ditambah. betul. Oh, manakala dia sisa harus dikurangi takarannya. Oh, terus ini sementara yang usia sampai dengan Ini sementara sampai usia 25 hari. 25 hari. Oke, berarti tidak sembarangan ya untuk pakan ya. Iya Pak, kita harus benar-benar kontrol yang soalnya rata-rata petambak hancurnya karena jebol pakan. Jebol pakan. Iya, Karena dia tidak bisa mengontrol. betul. Oh, akhirnya over. Kontrolannya kurang ketat, jadi Iya. terlena mungkin jadi karena itu langsung. Karena pada prinsipnya terus jenis udang itu kan kanibal ya Om. Iya, Dan dia mengalami molting, nilung sumi. Iya. Tahapan-tahapan apa Om untuk bisa mengurangi tingkat kematian pada udang yang mengalami molting? Kita bisa lakukan saat udang molting itu biasanya saat terang bulan Terang bulan. dan gelap bulan. Hmm. Dan itu tindakan yang kita lakukan biasanya kita pemberian mineral atau enggak kita pemberian kapur aktif atau omia. Oh gitu. Oh berarti tahapan itu untuk mengurangi tingkat kematian pada posisi udang yang molting. Betul. Oke, karena kalau saya lihat nggak ada tempat bersembunyi. Iya. Langsung plong-plong. Iya, pelong-pelongan ya, nggak ada kamar-kamarnya. Beda sama ini tempatnya Mas kan ada kamar-kamarnya ya. Oke, iya Mas, terima kasih. Oke, siap. Sukses di Amin. pengelolaannya, semoga panennya banyak. Amin. Oke, nah terusun. Sobat Kalingga, demikianlah liputan kita di kolam Panami
kepunyaan dari Mas Aan yang ada di Jalan Lingkar Selatan. Semoga liputan ini yang Kalingga hadirkan bisa bermanfaat menjadi ilmu pengetahuan buat kita semuanya. Dukung terus channel Kalingga Cilacap biar terus berkembang dengan like, komen, subscribe, juga share. Biar Kalingga Cilacap selalu semangat memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat Kalingga semuanya di Nusantara. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.